Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Minasan, kyou wa o genki desu ka? Genki desu. Watashi mo genki desu. Minasan, gimana? Udah pada kenal sama aku belum? Kalau belum, cek video aku yang sebelumnya ya, biar kalian pada kenal sama aku. Oke, sekarang aku akan membahas tentang relationship ya. Relationship, tapi yang random ya. Yang pengalaman aku juga. Jadi ya masing-masing orang, masing-masing hubungan itu berbeda ya guys. Jadi jangan disamakan. Oke, sebelum itu aku akan membacakan bahasa Jepang ya, biar aku lancar bahasa Jepang juga. Ya, watashi wa nihongo benkou shimashita. Aku lagi belajar bahasa Jepang dari tahun kemarin sih, cuma belum terlalu lancar guys. Kaiwannya juga. Jadi tolong didengarkan ya. Oke, aku mulai ya guys. Watashi wa mayasa 8時に起きます。朝ごはんはいつも紅茶を飲みます。飲んでからバスで会社へ行きます。会社は9時から17時半時までです。17時半分、家へ帰って18時にまで家へ帰ります。行って遊んで晩ご飯を食べます。終わってから遊んでと晩ご飯の日本語の言葉を読みます。22時に寝に行きます。土曜日と日曜日会社が読みます。土曜日と日曜日はどこも行きません。Ya, arigatou gozaimasu. Gomene kalau misalkan ada yang salah dalam pengucapan, dalam tulisan juga ini. Masih belajar kaiwa. Oke, sumimasen, arigato. Oke, sekarang aku akan membahas tentang relationship. Relationship apa sih? Aku juga gak tahu ya. Yang aku tahu cuman kayak kamu menjalani hubungan dengan seseorang tapi dengan lawan jenis. Tapi bukan hanya itu aja guys. Relationship itu bukan hanya dengan pasangan, dengan teman, dengan keluarga, semuanya itu relationship tapi yang baik. Jadi apa ya, aku juga nggak ngerti ya, namanya bincang-bincang ya, ngobrol aja guys. Jadi kayak kalau kamu menjalani relationship bersama pasangan ya, bukan keluarga atau teman, pasangan itu tuh harus komitmen dan konsisten sih sebenarnya. Sebelum kamu menerima orang itu, apa sih tujuan kamu sebenarnya, jangan asal terima. Karena pengalaman banget ya, kayak ya udah bilangnya awalnya jalanin aja, tapi tahu-tahu udah hampir 5 tahun gitu. Kayak kredit motor. Kredit motor aja udah hampir lunas, tapi taunya terputus. Ya jangan jadi nikah. Jadi kayak dalam hubungan selama hampir 5 tahun itu kayak kapan nih mau nikah gitu kan. Kapan nih mau nikah, kayak ya nanti belum siap. Mau sampai kapan lu belum siap? Ya. Aduh, ya jadi kayak jangan mau menerima orang atau jenis atau pasangan yang ngomongnya jalanin aja, tahu-tahu nggak dinikahin. Ya buat apa? Cuma pacaran doang.
Apalagi cuman pacaran itu kayak ya pacaran itu cuman status doang sih sebenarnya. Karena kalau bedanya itu kalau misalkan pacaran itu tuh lo nggak wajib. Pertama, lo nggak diwajibin dikasih duit ya kan. Apalagi kalau laki-laki nggak wajib untuk membiayai perempuan. Apalagi belum nikah. Kalau udah nikah mau tuh udah kewajiban ya. Kalau belum nikah jadi itu nggak kewajiban. Jadi jangan mengharap pacar kamu itu memberikan uang bulanan kepada kamu, entah itu 100.000, 200.000, jangan harapin deh, pokoknya jangan harapin ya kan, karena nanti lo kecewa. Oke. Nah, jadi kayak gitu guys. Jadi pacaran itu ya biasa-biasa aja, jangan terlalu, boleh sayang boleh, tapi ya jangan terlalu berlebihan juga karena belum tentu kamu menikah, kecuali emang dia benar-benar serius nih, gak ngajak kamu pacaran tapi ngajak nikah, ya itu baru benar. Nah, jadi cemburu boleh juga, cuman kan di situ gak ada ikatan ya guys ya. Ya cemburu ya sewajarnya. Karena kamu belum nikah. Kalau udah nikah boleh deh kamu cemburu kayak gimana pun juga, karena kamu udah ada ikatan. Nah, lalu masalah untuk pertemanan nih, relationship pertemanan itu sebenarnya kamu harus biasa aja sih, temannya temen gitu, tapi jangan terlalu berlebihan juga sama teman, nanti baru anak orang baper lagi sama kamu. Jangan ya guys ya, jangan sampai anak orang kamu baperin tapi kamu nggak bales perasaannya, itu mah sakit ya guys, kecuali memang dia mengerti kenapa kamu menolaknya, mungkin kamu nggak suka atau apa, kan beda ya perasaan. Jadi kayak gitu guys. Ya kalau teman mah nggak usah banyak-banyak guys, ya, sedikit aja asal dia mengerti kondisi kamu, kondisi ekonomi kamu, kondisi mental kamu, kondisi semua segalanya yang ada di kamu, ya kan. Karena kalau kamu putus sama pacar ya yang ada cuma teman atau keluarga gitu. Teman pun juga ada masanya guys, bisa bertemu dan berpisah. Pacar pun juga begitu, menjalin hubungan terus berpisah, ada juga yang awet terus berpisah, awet kadang ada yang awet sampai pernikahan, ini kadang ada yang nggak sampai menikah. Tapi pernah sih ada temenku ya pacaran, nah ceweknya direbut sama cowok lain gitu kan. Temannya kok teman sih, maksudnya ceweknya. Jadi tuh temanku pacaran sama cewek nih, nah ceweknya itu direbut sama orang lain, nah cewek juga mau kan, mendasar. Nah terus ditinggal nikah, ini si cewek nyesel karena temanku kan emang orang yang royal ya, maksudnya sama pacar ataupun sama temen gitu. Karena sekarang dia nikah sama orang yang apa-apa minjem duit sama ke mantannya cewek ini, teman gue gitu. Temen gue ya lo mikir, lo udah mutusin gue, lo nggak tahu malu gitu kan ya. Tapi kembali lagi itulah karma dan mungkin pelajaran yang bisa diambil itu. Ya jangan dijudge bahwa dia sepenuhnya salah ya mas. Mungkin ini memang sebagai pengalaman dan pelajaran aja guys. Terus kayak aku juga pernah ya dulu pacaran, tapi nggak tahu sih emang karena waktu SMK tuh
pengen pokoknya dari sekolah tuh ya orang-orang teman-teman aku tuh pacaran sekolah dari SD. Kan aku pernah tuh dibully gitu kan, karena zaman dulu kan tahu sendiri ekonomi itu susah banget sampai orang tua aku, ya namanya orang tua gitu berusaha jajan cuma 1.000 2.000 itu juga lumayan banyak ya. Zaman dulu tuh kan 100 rupiah masih bisa jajan, bisa minum teh. Jadi kayak gitu. Terus kayak pacaran SMP, lihat pacaran terus sampai labrak-labrak guys. Aku bingung ya, namanya gue masih polos ya, aku tuh masih polos gitu. Ini orang ngapain gitu ngelabrak apa sih? Aku kan bukannya nggak mau, emang orangnya nggak kepo, cuman ngasih tahu tuh itu si itu lagi ngelabrak ini, dapat pacarnya direbut gitu kan. Pacarnya direbut di kamar mandi lagi dilabraknya. Astagfirullah. Emang sih cakep apa tuh cowok sampai direbut-rebut kayak gitu gitu kan. Pertama masih punya masih makan sama orang tua ya kan, duit dari orang tua, kerja duitnya dari orang tua semuanya. Nah, belum kerja, belum punya duit sendiri, masih aja direbut kayak gitu masih di sekolah. Ya mungkin zaman sekolah ya, karena aku kan belum pernah pacaran tuh zaman sekolah dari SD SMP dan SMK. SMK tuh, nah SMK itu juga lebih parah sih dari sebelum-sebelumnya, dari SD SMP. Nah SMP pernah tuh ada yang hamil gitu. Gue kan polos, gue sampai cerita kan ke orang tua, kok ini nggak masuk-masuk gitu, katanya sih hamil gitu-gitu kan. Gue nggak ngerti sampai sekarang tuh, waktu zaman pada saat itu nggak ngerti sama sekali gitu, nggak ngerti sama sekali soal kayak gituan. Terus SMK ada yang lebih parah lagi, terus teman-teman gue pacaran, terus ada yang bilang ada yang suka sama gue gue nggak paham pacaran tuh kayak gimana, nggak paham. Sampai kelas 3A, kelas 3 SMK tuh, nah baru deh tuh gue coba pacaran, tapi cuma sehari karena gue kan miskin, jadi gue nggak diajak nonton karena kan waktu itu harus bayar sendiri-sendiri ya. Gue nggak ngerti gitu, bayar sendiri-sendiri. Kenapa bayar sendiri-sendiri? Karena kan gue mikirnya emang dia kan nggak mungkin bayarin gue. Ya aku sadar lah, maksudnya nggak mesti dia semua yang bayarin gitu. Mikir belum jalannya, belum bayar nontonnya, belum beli makannya segala macam. Memang nggak mau makan atau jajan ya kan, mikir lah. Waktu itu kan kita masih sekolah, belum kerja atau apa, jadi nggak punya uang. Masa iya minta sama orang tua, malu dong guys. Oke. Nah terus akhirnya cerita kan bincang-bincang santai guys. Oke. Jadi dari di situ terus aku pacaran ya tuh, pacaran. Sebenarnya nggak mau pacaran, nggak pacaran sih, maksudnya pacaran bukan pacaran sih, maksudnya ada yang suka sama aku nggak mau, karena aku nggak mau pacaran. Nah terus disuruh ya udah coba dulu sama nyokap. Jadi itu bertahan cuma 3 minggu karena gue nggak suka. Ya namanya orang nggak suka ya nggak suka ya. Terus pernah juga suka sama orang sampai beliin ulang tahunnya, tapi ternyata dia punya nggak lama dari aku kasih hadiah, dia terjadi sama orang lain ya. Nggak masalah itu mah guys, udah biasa, tapi walaupun sakit hati juga. Udah biasa guys. Oke sekarang terus abis itu uh, lucu, kayak suka sama berondong satu outlet gitu, tahu-tahu gue malah terima orang lain. Gak bisa telat tuh ya, telat gitu. Telat nembak ya. Jadi sama orang lain, ya orang lain ngomongnya jalanin dulu. Nah ini pengalaman ya, jangan ngomong misalnya jalanin dulu tuh emang gue polos ya, pengen pacaran, mungkin udah kerja ya, udah punya duit ya, namanya megang duit mah enak aja gitu. Nah gue polos itu, kagak ngerti gue pacaran. Malu, dia malu, gue malu pacaran dulu, kagak enak.
Terus kayak jalanin dulu, tahu-tahu putus langsung. Karena kayak gue kan waktu itu kuliah emang lagi susah-susahnya juga, belum nggak kerja gitu. Terus kayak waktu itu zamannya Samsung Young gitulah. Nah terus kayak dia ngilang aja gitu. Gue bilang putus, sudah tuh putus. Terus 3 bulan kemudian malam-malam jam 12 datang, ngapain, terus lu sama ini kemana aja gitu. Terus akhirnya udah tuh, nah gue lalang bulana ada berteman. Akhirnya gue ketemu lah teman yang baik banget, loyal sama, maksudnya nasehatin gue gitu. Ini sampai sekarang ini gue kadang emang saklek ya, maksudnya saklek, tapi kadang gue membenarkan nasihatnya dia. Gue harus mikir kayak ini. Karena sampai pekerjaan pun gue minta saran sama dia. Nah saran dia tuh emang masuk akal. Kenapa nggak dari dulu aja gitu? Kalau dari dulu gue juga udah bisa nggak di Indonesia lagi, udah jadi di Jepang. Mungkin gue kerja, ya kan, kelamaan kerja di itu udah gitu gaji nggak UMR kan. Lihat aja video sebelumnya. Kalau kalian tahu, oke? Ya jadi gitu. Jadi sekarang itu membatasi relationship aja sih. Kenapa belum nikah? Kalau kenapa belum nikah ya mungkin Allah belum ngasih jodohnya. Emang belum punya pacar? Ya, kalau ada yang nanya belum punya pacar, ada sih, ada. Ya pokoknya ada deh. Nggak masa iya mau di ini dikasih tahu siapa pacarnya, siapa ini gitu. Ntar juga pacar gue komen, lihat aja. Nah gitu guys. Jadi ini juga pernah, pokoknya tuh kalau misalnya pacaran itu eh ya lihat-lihat dulu juga sih, ini nerima temen lo apa enggak. Ya kayak walaupun pacar lo nggak kenal sama temen lo, ya temen lo sebenarnya nggak banyak ya sebenarnya. Cuman berapa ya, cuman paling 5 orang. Nah sisanya ya temen hilang gitu, temen yang nggak jelas. Nah temen pacar gue itu kena sama beberapa orang yang benar-benar yang teman gue ya, tapi sisanya gue gak terima. Dia nggak terima anjir, pokoknya gitu deh. Agak terima kayak temenan boleh gak, boleh gitu ya, gini 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 gini. Ya gue bingung, gue gak punya temen, gimana gitu nyari relasi. Jadi kayak temen lo berteman salah, ya kan, salah pokoknya berteman tuh serba salah. Tapi sebenarnya gue bingung aja guys, kayak sebenarnya tuh gue berteman tuh kenapa jarang punya yang berteman sama cewek. Jadi gimana ya, gue kan orangnya anak pertama dari 3 adik, ya kan, punya 3 adik, 1 ibu, sedangkan ayahku udah nggak punya, aku nggak punya ayah guys. Jadi harus hidupin mereka. Sebenarnya nggak wajib sih menurut aku, yang disaranin sama temenku ini emang gak wajib. Gue baru sadar itu sampai gue resign pun nggak megang uang pun. Aduh kenapa gue kayak gitu ya, kenapa nggak dari dulu aja lu ngomong kayak gini. Aduh gue bingung lah. Kalau kayak gitu kan gue nggak megang duit sama sekali gitu. Aduh udah gitu teman, jadi jangan terlalu banyak teman sih guys. Saran aku teman yang benar-benar teman aja. Karena kalau nanya kenapa nggak punya teman cewek, ya gue nggak terlalu suka belanja kadang, kuliner gitu. Gue tuh tipe kalau orang yang nggak suka keluar guys. Bukan nggak suka keluar tapi kadang keluar sendiri aja gitu. Kalau ngajak orang kan, misalnya ngajak ade atau itu kan gue yang biayain. Terus
Kalau ajak teman ya kita juga bisa bayar sendiri-sendiri ya kan, mikir juga. Mending gue jalan sendiri. Kalau ajak teman, "Aku mau ke sini, situ yuk." Ya nggak enak guys, nungguin gitu. Terus apalagi kalau sama cewek. Aduh, teman cewek gue mungkin 2 sampai 3 kali ya, bisa dihitung. Karena gue tipe kalau orang yang nggak terlalu gampang deket sama temen cewek sih. Nggak tahu kenapa, pokoknya nggak serak aja gitu. Kalau cowok ya mungkin nggak begitu semua sih. Jangan jangan guys, nanti jangan nanti ini lagi. Kalau cowok ya lalang buana doang sih, cowok nggak begitu. Gue juga takut juga sih sejaman sekarang sama cowok tuh, ngeri berteman sama cowok juga, kecuali emang udah kenal dari dulu ya. Udah gitu. Nah, jadi jalanin aja hubungan yang benar-benar komitmen dan konsisten aja. Dan jangan lupa jaga perasaan. Nah, jaga perasaan pasangan ya aku. Soalnya gue udah pernah dicewain. Gue pikir emang bakal nikah tuh, pacaran sampai hampir 5 tahun itu. Tapi ternyata gue memutuskan untuk berpisah karena gue nggak tahu dia ngapain aja. Siapa tahu kan dia entah selingkuh entah apa, karena kan udah beberapa kali ke pergok ya, kayak istilah kata tuh kayak waktu zaman zamannya apa sih, kayak zaman sekarang tuh di aplikasi apa aja bisa diselingkuh gitu. Tapi kalau zaman dulu kan nggak bisa, cuman SMS, BBM, WhatsApp pun baru-baru itu juga bisa dihapus-hapusin. Dulu tuh Facebook banyak banget yang DM pacarku dulu tuh. Tapi sekarang mah udah beda orang ya, beda pacar. Tuh, sumpah, kayak jadi tuh kayak lo nggak percaya lagi sama laki-laki. Makanya gue nggak ngerti gue harus kayak gimana hubungan sama orang. Relationship tuh juga masih 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 mikir-mikir juga gimana ke depannya gitu kan. Sebenarnya gue mau nikah sama siapa, sama Min Yonggi sama Min Yonggi atau sama Kim Sok Jin ya. Sebenarnya sih tadinya gue niatnya mau ke Korea gitu, mau ke Korea, tapi kayak bahasanya tuh lebih sulit daripada bahasa Jepang. Ya Muzukashi, Totemo Muzukashi desu. Totemo Muzukashi lebih sulit daripada bahasa Jepang. Bahasa Jepang Nihongo wa kantan desu yo. Lebih mudah karena partikelnya lebih gampang sih. Karena partikelnya itu lebih lebih sedikit daripada bahasa Inggris. Daripada juga bahasa Korea. Bahasa Inggris mahal sih biayanya, jadi gue lebih ke skip ke bahasa Jepang. Kan bahasa Jepang gue bisa apply visa ke Jepang kan, lagi belajar gitu. Jadi kegiatan gue ya kerja. Kalau aku bisa kerja nih pagi sampai sore ya di rumah ya, cuman bisa istirahat. Siapa nih di sini yang cuman keluar cuman kerja dan di rumah aja ya. Kalau jalan ya kalau ada kebutuhan aja, lagi pengen jalan ya jalan sendiri. Kadang kadang baca buku. Aku tuh suka loh baca buku, cuman sekarang bukunya udah pada aku baca, jadi pengen beli buku lagi tuh, jadi belum sempet ke luar gitu guys. Jadi eh sebenarnya kalau misalkan kamu menjalani relationship, jalanin aja, tapi jangan jalanin dulu. Jadi kayak bertahan lah selagi masih bisa bertahan, lepaskan ya. Kalau sudah misalkan sudah nggak bisa bertahan ya lepaskan gitu. Apalagi soal persingkuhan, soal tidak setia, soal kayak kasar-kasar gitu, atau apalah menurut kamu gitu kan. Kisah kita kan memang berbeda mungkin. Jadi kayak gimana ya, ya
Pokoknya sebenarnya hidup tuh jangan dikejar. Maksudnya di dunia itu kalau ngejar dunia itu tuh bakalan lelah guys, bener. Jangan kerja di dunia karena dunia itu dunia sungguh-sungguh panah. Kita kan nggak tahu kita dipanggil kapan sama Allah gitu kan. Ya berbuat baik aja, ya jalani hidup sendiri aja karena orang lain itu tidak akan peduli sama hidup kamu. Oh ya contoh nih guys, misalkan ada orang lain ya, kapan lu nikah, kapan lu punya anak, kata bla bla bla, kapan lu ini punya pacar ini lah. Sekarang ini ya, kalau misalkan ya apalagi nanyain kapan nikah, banyak tuh teman-temanku yang nanya kayak gitu. Tapi kalau yang benar-benar teman nggak pernah nanya kayak gitu. Jadi kayak kalau nanya gitu tuh biayain hidup gue, biayain beliin rumah gue buat nanti gue nikah, biayain kehidupan gue sehari-hari pas gue nikah, terus biayain gue jalan-jalan ya kan, honeymoon semuanya, terus biayain pernikahan gue, biayain apa lagi, semua hidup gue, kayak biayain keluarga gue juga gitu. Emang bisa? Emang mampu mereka? Enggak, yang jalani hidup tuh kamu guys, diri kita. Jadi jadilah diri kita sendiri, jangan ngurusin orang lain, jangan mikirin orang lain, jangan mentingin orang lain gitu. Pentingin diri sendiri aja guys, gitu. Ya pentingin diri sendiri sama keluarga kamu, jangan mikirin orang lain yang bukan keluarga gitu. Jadi kayak gini guys, eh jadi gitu guys, jadi jangan, pokoknya peduliin diri kamu sendiri, jangan mikirin orang lain. Oke, itu sih pesan aku. Jadi gimana nih hubungan kamu dengan relationship kamu? Oh iya, satu lagi, mendingan kamu daripada kamu mikirin hal-hal yang gak penting gitu kan, mikirin omongan orang yang ingin kamu, mendingan kamu upgrade diri seperti aku, terus eh kayak berusaha untuk memperbaiki diri, muhasabah diri, pokoknya peduli amat lu gitu. Lu siapa gitu, lu siapa gitu. Itu aja sih guys, lu siapa ya, tapi jangan sampai nyakitin orang lain juga ya dengan perkataanmu. Oh iya, perbanyaklah relasi, bukan teman ya tapi relasi, karena kalau memperbanyak relasi kamu bisa banyak ilmu, pengalaman dan pembelajaran di situ. Itu aja guys. Oke, kon arigato gozaimasu, mata nih mata sita, jangan lupa di subscribe, di share, di like dan di komen ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.